Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis bisnis konstruksi dan properti. Pengertian bisnis konstruksi. Bisnis konstruksi sendiri merupakan usaha yang berkecimpung dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung, pembangunan prasarana sipil, dan instalasi elektrikal serta mekanikal. Nah, dalam bisnis konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan yang mana terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan efek lain yang akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi. Kegiatan bisnis konstruksi diawali dengan perencanaan oleh konsultan perencana, kemudian direview konsultan pengawas untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan, lalu dilaksanakan oleh kontraktor. Pengertian bisnis properti merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa, atau uang yang berkaitan dengan lahan, hunian, bangunan perkantoran, dan bangunan komersial. Tujuannya sendiri yaitu untuk mencari keuntungan atau profit, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, tanggung jawab sosial terhadap produk yang dihasilkan. Strategi bisnis properti merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan bisnis properti yang telah ditetapkan. Nah, keberhasilannya ini memerlukan suatu keunggulan di bidang sistem pengelolaan investasi, sistem pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian biaya, sistem kerjasama, dan sistem pemasaran yang diterapkan. Dalam bisnis properti, pemasaran merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan dari suatu bisnis. Aspek pemasaran harus benar-benar bisa menjelaskan secara baik dan realistis tentang kondisi masa lalu maupun prospeknya di masa yang akan datang. Ruang lingkup pemasaran sekurang-kurangnya harus mencakup pertama, peluang pasar, yang kedua, perkembangan pasar, yang ketiga, penetapan pangsa pasar, yang keempat, langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang kelima, kebijakan yang dibutuhkan untuk menjalankan pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran perumahan. Yang pertama itu keinginan yang spesifik dari konsumen yang ditarget, yang kedua kemampuan ekonomi target pemasaran, yang ketiga aksesibilitas atau pencapaian lokasi, yang keempat perilaku konsumsivitas dari target pemasaran, yang kelima tingkat kemampuan daya beli konsumen. Bisnis konstruksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konstruksi bangunan gedung dan konstruksi bangunan sipil. Contoh dari konstruksi bangunan gedung yaitu bangunan gedung, perumahan, hotel, dan lain-lain. Kemudian untuk konstruksi bangunan sipil sendiri meliputi jembatan, jalan, lapangan terbang, terowongan, irigasi, bendungan, dan lain-lain. Dapat dilihat di tabel perbedaan antara konstruksi bangunan gedung dan konstruksi bangunan sipil. Konstruksi bangunan gedung menghasilkan tempat orang bekerja. Kemudian, tempat kerja pada lokasi yang relatif kecil, kondisi pondasi pada lokasi yang relatif kecil, manajemen dibutuhkan untuk progressing. Sedangkan konstruksi bangunan sipil, proyek konstruksi mengendalikan alam untuk kepentingan manusia, pekerjaan berlangsung pada lokasi yang luas dan panjang, kondisi pondasi atau geologis setiap lokasi berbeda satu dengan yang lainnya. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan, bukan timbul progres. Konstruksi bangunan gedung. Yang pertama itu ada konstruksi pemukiman atau residential construction, meliputi hunian, rumah tinggal, komplek pemukiman. Nah, penataan yang diperlukan pada konstruksi pemukiman adalah bagaimana menata ruang atau lingkungan dengan mempertimbangkan perkembangan pada masa yang akan datang. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, penata sistem saluran buangan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah konstruksi gedung atau building construction. Konstruksi gedung dapat meliputi gedung perkantoran, gedung perkuliahan, gedung perbankan, dan yang lainnya.
Penataan yang diperlukan umumnya penataan fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti hidran, perlunya lift, sistem keamanan kebakaran, dan yang lain. Yang ketiga yaitu konstruksi industri atau industrial construction, meliputi pembangunan pabrik-pabrik dan lain-lain. Penataan yang diperlukan terutama pengaruh yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar seperti limbah, polusi, dan lain-lain. Konstruksi bangunan sipil, yang pertama konstruksi jembatan, membutuhkan perencanaan yang matang dan membutuhkan waktu yang lama. Perhitungannya juga kompleks karena jembatan harus menahan beban di atasnya. Yang kedua, konstruksi jalan. Konstruksi jalan berhubungan dengan beton, aspal, dan pembangunan tol. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, ada 3 kategori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi. Yang pertama itu perencana konstruksi, atau yang sering disebut dengan konsultan perencana, yaitu yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam konstruksi. Kemudian ada pelaksana konstruksi atau yang disebut dengan kontraktor konstruksi, yaitu yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi. Yang terakhir adalah pengawasan konstruksi atau yang sering disebut dengan konsultan pengawas. Kegiatannya adalah memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan. Macam-macam bisnis properti ini ada 3, yaitu jual beli rumah, jual beli kafling tanah, dan sewa rumah atau indekos. Kelebihan bisnis konstruksi dan properti ditinjau dari harganya, di mana harga bangunan dan tanah selalu meningkat setiap tahun dan memberikan keuntungan bagi pebisnis properti. Dari aspek kebutuhan, memiliki rumah sering dihubungkan dengan kemandirian finansial. Karyawan baru pun berani mengambil kredit perumahan di bank, sehingga menandakan bahwa bisnis konstruksi dan properti sangat dibutuhkan untuk sekarang ini. Kemudian aspek pemasaran. Pemasaran produk bisa dilakukan secara offline dan online. Cukup dengan mengambil foto produk, kemudian disebarkan dengan deskripsi yang menarik. Begitu juga dengan foto bangunan. Kita cukup mengambil foto bangunan secara detail, misalnya desain luar bangunan, isi kamar, denah rumah, dan lain-lainnya, sehingga membuat rumah akan lebih cepat terjual. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.